Akhirnya Yayu selesai untuk menyucikan jiwa Feng Shengfeng. Yayu benar-benar sangat lelah. Guru Sin kemudian menanyakan bagaimana kondisi Feng Shengfeng sekarang. Yayu meminta Guru Sin agar jangan khawatir karena apa yang dilakukan Yayu tadi adalah teknik rahasia yang diajarkan gurunya dulu kepadanya. Dijamin pasti berhasil. Ningjing lalu bertanya bagaimana keadaan Yayu. Yayu bilang kalau dia baik-baik saja, hanya perlu beristirahat sebentar. Tak berselang lama, Feng Shengfeng pun tersadar. Dia bertanya kepada Guru Sin siapa yang baru saja dia pukul, karena tubuhnya terasa sakit semua. Supong begitu senang. Feng Shengfeng akhirnya kembali. Dia sangat mengkhawatirkan sahabatnya itu. Guru Sin menjelaskan kalau barusan Shengfeng terpengaruh medan di makam kuno. Kekuatan spiritualnya lepas kendali. Untung saja Yayu berhasil menyelamatkannya. Yayu kemudian bilang agar Feng Shengfeng tidak perlu mengucapkan terima kasih. Setelah mereka keluar dari sana, cukup kirimkan beberapa kotak seperti pil atau tanaman roh. Kalau sayang sekali Shengfeng melewatkan momen paling kuat dari dirinya. Mungkin saja itu merupakan puncak hidupnya. Maksud Yayu tanpa kekuatan zombie tadi, Shengfeng sebenarnya sangat lemah. Tapi bukannya marah, Shengfeng malah berterima kasih kepada Yayu. Dia juga bilang kalau dendam di antara mereka sudah dihapuskan. Sebelumnya, Shengfeng selalu menggertak yang lemah. Setelah keluar, dia akan menunggu Yayu bertarung dengan adil melawannya. Yayu pun kesal kenapa harus bertarung lagi. Dia sudah terus bertarung semenjak masuk ke Akademi Yin Yang. Tiba-tiba Shengfeng terkejut melihat Wang Meng yang tergeletak di sana. Wang Meng benar-benar sudah mati sekarang. Guru Sin lalu menyuruh semuanya agar jangan membuang waktu lagi. Perjalanan mereka masih panjang. Melihat mayat Wang Meng, Sin Guihong hanya bilang kalau mungkin ini sudah takdirnya. Dia kemudian mengajak yang lainnya untuk bergegas pergi. Guru Sin merasakan kalau medan di depan sekarang cukup rumit. Dia menyuruh semua orang agar waspada. Yayu tidak mengizinkan Ningjing menggunakan kekuatan spiritualnya terlalu banyak. Yayu berjanji akan segera membawanya keluar dari sana. Ningjing penasaran dengan teknik rahasia Yayu yang digunakan tadi kepada Shengfeng. Dia bertanya apakah teknik tersebut benar-benar diajarkan oleh guru Yayu di daratan. Yayu pun mengiyakannya. Dia kembali sombong dan bilang pasti karena teknik itu Ningjing semakin kagum dengannya. Ningjing selalu merasa kalau orang-orang dari daratan semuanya sangat lemah. Tidak disangka Yayu malah begitu hebat. Yayu mengatakan kalau dia itu berbeda. Dia seorang pria besar di daratan. Jika Ningjing ingin berpergian ke sana, Yayu pasti akan melakukan yang terbaik untuk menemani Ningjing. Membawanya melihat gunung, sungai, dan makan makanan lezat. Guru Sin kemudian menyuruh semuanya untuk tidak bersuara. Ada sesuatu yang aneh di depan sana. Tiba-tiba semuanya berhenti. Danau yang ada di depan mereka sekarang sangat luas. Ningjing merasa danau tersebut terlihat agak aneh. Guru Sin lalu mencoba sesuatu. Tapi dia tetap tidak bisa mencari tahu apa yang ada di danau itu. Sang Guanxi juga merasa aneh. Dia baru tahu ternyata ada tempat tanpa metode geografis di makam kuno Yin. Yayu juga setuju dengan Sang Guanxi. Danau tersebut hanyalah danau biasa. Atau mungkin hanya danau tempat kaisar dulu mandi. Tidak ada yang aneh sama sekali. Sin Potian kemudian ingin mencoba untuk masuk ke dalam danau. Namun Guru Sin melarangnya. Situasi danau itu masih belum bisa dipastikan. Menurut Potian, seseorang tetap harus mengambil resiko untuk memastikannya. Potian meminta Guru Sin agar tidak khawatir. Dia tidak selemah yang kakaknya pikirkan. Sepertinya tidak ada masalah. Guru Sin menyuruh semuanya agar bergegas pergi. Sedangkan Yayu ingin terakhir menyeberang karena dia mau beristirahat dulu sebentar. Namun tiba-tiba saja Yayu merasa mungkin itu hanya ilusinya saja.
Yeyu lalu melihat tangan Ningjing yang butuh bantuan, tapi itu bukanlah Ningjing. Ningjing menyuruh Yeyu agar segera pergi dari sana, tapi Yeyu tidak dapat mendengarnya. Wanita misterius tersebut mengatakan kenapa Yeyu tidak membawanya ke daratan. Yeyu mengakui kalau wanita itu cantik dan rupawan, romantis, ramah, juga populer di kalangan para gadis. Tapi bukan berarti Yeyu ingin terjerat oleh hantu sepertinya. Yeyu merasa aneh karena tidak bisa merasakan jejak spiritual hantu tersebut. Guru Shin terus menyuruh Yeyu agar memfokuskan nafasnya, sehingga dapat meningkatkan kekuatan hati untuk melawan hantu itu. Tapi hantu cantik tersebut sudah mulai mengendalikan Yeyu. Dia bilang dia sama seperti mereka. Dia meminta agar Yeyu cepat membawanya ke daratan. Yeyu bilang bagaimana bisa dia dibandingkan dengan hantu itu. Hantu tersebut sangat cantik dan punya kulit seputih susu. Yeyu sama sekali tidak layak untuknya. Hantu itu kegirangan, menurutnya Yeyu benar-benar pandai memuji. Tapi para manusia juga tidak cocok untuk tinggal di daratan. Mereka semua kemudian melihat diri mereka sendiri yang sudah mati terapung di atas danau. Seng Feng mencoba meminta semuanya untuk tenang. Hantu wanita yang ada di sana pasti sedang berbohong kepada mereka. Hantu tersebut mengatakan kalau dia hantu, maka semuanya juga adalah hantu. Shin Guihong dan Shin Po Tian langsung mencoba untuk melukai dirinya sendiri. Namun anehnya, mereka berdua tidak berdarah sama sekali. Hantu itu bilang mereka semua bisa memasuki makam Yin, maka itu berarti mereka semua sudah mati. Hantu tersebut mengakui kalau Yeyu memang lebih baik dari yang lainnya. Dia pun menyerang Yeyu terlebih dulu.